Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Stadus Fisika UIN 1 Tulungagung akan menjelaskan mengenai karakteristik inti atom, radioaktif, pemanfaatan, dan dampaknya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Langsung aja. Bagian-bagian atom itu, yang pertama itu ada elektron. Ini elektron disimbolkan warna hijau di sini. Kemudian ada proton, ini proton. Kemudian ada neutron. Jadi inti atom itu ada 3 elektron yang bermuatan negatif, proton positif, dan neutron. Kemudian ada nama unsur atom, biasanya disimbolkan X, yang atas itu A. A itu massa atom ya. Kemudian yang Z itu nomor atom. Jadi biasanya itu ditulis helium apa gitu. Jadi ini misalkan X dulu. Kemudian kalau A itu nomor massa, jadi jumlah antara proton dan neutron ini. Jadi seperti itu. Jadi jumlahnya. Kalau yang Z atau nomor atom itu jumlah proton atau jumlah elektron. Ini jumlah protonnya atau jumlah elektron. Langsung aja contohnya atau jenis-jenisnya. Oh ya, langsung aja jenis-jenisnya. Jenisnya ada 3 jenis-jenis atom. Ada isotop, isobar, isoton. Yang pertama, isotop itu jumlah protonnya sama. Ini contohnya. Proton itu yang disimbolkan Z tadi ya, jumlah nomor masanya sama. Nah, ini. Maaf, nomor atom. Nomor atomnya sama. Mencet. Kemudian isobar. Isobar itu jumlah nukleon sama tapi jumlah neutronnya berbeda. Ini sama tapi neutronnya itu berbeda. Seperti itu. Atau nomor masanya sama tapi nomor atomnya berbeda. Tuh contohnya. Kalau isoton itu jumlah neutronnya sama. Misal neutron itu kan neutron tadi kan diperoleh dari nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 2 dikurangi 1. Nih. Biar lebih mudah aja, hitam. 2 dikurangi 1, ini sama dengan 1 kan. Terus kalau ini 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi itu jumlah neutron. Jadi ini disebut isoton. Seperti itu. Kemudian inti atom dikatakan stabil atau tidak stabil. Dikatakan stabil jika jumlah proton Z tadi atau nomor atomnya lebih sedikit atau sama banyak dengan jumlah neutron. Nah, ini antara proton dan neutronnya lebih sedikit proton atau sama dengan itu, maka inti atom itu stabil. Kemudian inti atom tidak stabil, jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron, seperti itu. Kemudian dikatakan stabil juga jika gaya inti lebih besar dibandingkan dengan gaya elektrostatis. Jadi nih penjelasannya. Intinya gaya tarik-menarik antara partikel itu stabil. Nah, dikatakan stabil itu intinya itu lebih besar, gaya inti lebih besar daripada gaya elektrostatis. Seperti ini gaya inti, gambar gaya inti. Ini gambar gaya inti. Terjadi pada partikel yang saling berdekatan saja. Ini tarik menarik gitu loh. Kalau ini gambar gaya elektrostatis terjadi pada partikel yang berdekatan dan berjauhan. Nah, kemudian langsung aja ke inti radioaktivitas. Nah, jadi inti radioaktif yaitu unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan salah satu partikel, yaitu alfa, beta, dan gamma. Jadi sedangkan radioaktivitas itu peristiwanya.
peristiwa pemancaran sinar radioaktif yaitu termasuk sinar alfa, beta, dan gamma. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi, misal gini ya. Sebentar. Ini kelihatan. Nah, ini misal di atom ini ada sinar gamma, terus di sini ada sinar beta, kemudian di sini ada sinar alfa. Misalnya alfa disimbolkan seperti ini, kalau ini gamma, kalau ini beta. Maaf tulisannya jelek. Nah, kalau ini sinar beta intinya mempunyai sinar yang mempunyai massa paling besar itu adalah sinar alfa, sedangkan beta itu massanya lebih sedikit daripada alfa, seperti itu. Kemudian sedangkan daya ionisasinya itu lebih paling besar, yaitu sinar alfa, kemudian beta, dan paling kecil adalah gamma. Jadi daya ionisasi itu daya menarik atau daya menarik elektron dari atom-atom yang dilewatinya. Sedangkan daya tembusnya itu paling besar dari gamma, kemudian beta, sedangkan yang paling kecil adalah alfa, seperti itu. Dikatakan inti atom tidak stabil ini tadi meluruh, kemudian inti atom ini meluruh, kemudian memancarkan sinar radiasinya, kemudian itu yang dikatakan tidak stabil, kemudian akan terjadi radioaktivitas, seperti itu. Nah, ini karakteristiknya. Sinar alfa merupakan partikel yang dilepas atau terbentuk pada suatu nukleon inti berupa elektron bermuatan negatif, jadi berupa elektron bermuatan positif juga. Sifatnya, daya tembusnya 100 kali partikel alfa. Intinya daya tembusnya 100 kali. Sedangkan yang lain adalah menyebabkan atom yang dilewatinya terionisasi. Ya. Kemudian sinar beta. Sinar beta yaitu partikel yang terdiri dari 4 buah nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. Inti helium, contohnya ini inti helium. Kemudian sifatnya, daya tembus di udara 4 cm. Tidak tembus kertas dan daya tembusnya lemah. Tadi kan beta itu lemah, tapi paling lemah lagi yaitu sinar alfa. Intinya daya tembusnya itu paling kuat adalah sinar gamma. Kemudian yang kedua adalah partikel alfa tidak mengalami pembelokan karena massa partikel alfa lebih besar dari massa elektron. Daya ionisasi paling tinggi. Jadi tadi kan daya tembusnya itu beta itu paling rendah, sedangkan ionisasinya mengikat elektron-elektron yang lain atau yang dilewatinya itu paling tinggi. Sedangkan sinar gamma itu kebalikannya, merupakan hasil disintegrasi inti atom yang memancarkan sinar alfa dan terbentuk inti baru dengan tingkat energi tinggi. Kemudian transisi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan sinar gamma. Kemudian langsung aja ke contoh soal tentang radioaktivitas. Yang pertama, ciri dari sinar alfa berikut yang paling benar adalah A. Tidak dibelokkan oleh medan magnet, B. Tidak bermuatan, C. Sama dengan sinar katoda, D. Terdiri dari inti-inti atom helium, E. Atom hidrogen. Jadi, ciri yang paling general atau paling umum dimiliki sinar alfa yaitu terdiri dari inti atom helium, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ini udah kelihatan jelas banget kalau jawabannya D ya. Kemudian kedua, suatu partikel radioaktif
diidentifikasi memiliki karakter berikut. Yang pertama, dibelokkan ketika berada dalam medan magnet. 2, memiliki daya tembus rendah. Ini 3, memiliki daya ionisasi. 4, ditolak oleh benda bermuatan negatif. Jadi ini tadi yang memiliki daya tembus rendah itu adalah sinar beta dan gamma. Tetapi kalau masuk rendah aja itu masuk beta. Sedangkan daya tembus paling rendah itu beta dan alfa. Kalau yang rendah itu adalah beta. Kalau alfa itu paling rendah seperti itu. Memiliki daya ionisasi yang paling tinggi. Daya ionisasi yang sedang maksudnya itu. Jadi adalah beta ya tadi. Yang nantinya diseimbang itu di tengah-tengah. Seperti itu. Beta. Manfaat radioaktivitas. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, sinar X untuk penghancur tumor dan penentuan kerapatan tulang. Bidang hidrologi, mempelajari kecepatan aliran sungai, menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Dalam bidang biologis, mempelajari kesetimbangan dinamis, mempelajari reaksi pengesteran, kemudian mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Kemudian bidang pertanian, pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, contoh hama kubis. Pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul, contoh padi. Kemudian penyimpanan makanan sehingga tidak dapat bertunas, contoh kentang dan bawang. Kemudian dalam bidang industri, pemeriksaan tanpa merusak, contoh memeriksa cacat pada logam. Kemudian mengontrol ketebalan bahan, contoh kertas, film, lambang logam, ini menggunakan daya tembus tadi. Kemudian pengawetan bahan, contoh kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Dampak radioaktivitas bagi manusia ini termasuknya. Jadi setelah inti radioaktif tersebut memancarkan sinarnya atau disebut dengan radioaktivitas memiliki efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada umat manusia seperti berikut, yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau hilang, 3, terjadi diare, 4, badan panas atau demam, 5, berat badan turun, 6, hingga kanker darah atau leukemia, 7, meningkatkan denyut jantung atau nadi, 4, daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit akibat sel darah putih yang jumlahnya berkurang. Itu. Kemudian ini adalah latihan soal, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, ini adalah latihan soal bisa dikerjakan untuk kalian. Oke, thank you. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.